Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 di Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh datang dari Maluku yang saat ini sedang menetap di Jakarta untuk mengurus bisnis. Siapa lagi kalau bukan Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku, Pak Mike Arbol atau biasa disapa Bung Mike. Halo Bung Mike, Halo. apa kabar Bung? Sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Sibuk apa aja Bung di Jakarta Bung ini Bung? Mencari sesuap nasi. Oke, mencari sesuatu negeri. Oke. Iya. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih Bung Mike, Iya. saya mau tanya dulu. Awalnya Bung Mike ini bisa tahu Jokpro itu dari mana? Terus sekarang akhirnya bisa memimpin Jokpro 2024 Maluku ini, apa yang membuat yakin Bung Mike ini? Ya, terima kasih. Jadi Bung Sekjen, Bung Timothy yang saya hormati, saya banggain. Ya, kami awalnya mendengar Jokpro ini dari media. Kemudian teman-teman seperjuangan, beberapa aktivis menyampaikan, menyampaikan gagasan. Kemudian saya pikir untuk mencegah polarisasi, mencegah atau membuat Indonesia itu maju, kayaknya konsepnya bagus. Nah, makanya saya bilang, boleh nih, barang bagus nih, kita coba. Ternyata bagus. Ya, karena kan mengena. Jadi politik nasional itu sepertinya dia sebagai penyelamat. Jokpro 2004 itu sebagai penyelamat politik nasional. Oke. Nah, terus gimana sih Bung Mike bisa membangun jaringan Jokpro di Maluku? Dan terutama bagaimana respon masyarakat Maluku terhadap ide gagasan ini? Apakah mereka welcome, sangat setuju atau bagaimana? Iya. Jadi pertanyaan juga bagus nih. Kalau bicara Jokowi dengan ikon Jokowi saja, dengan Prabowo, masyarakat Maluku itu masyarakat nasionalis, religius, dan mereka terbuka. Jadi begitu ada informasi Jokowi dan Prabowo, apalagi ngomong Jokowi, langsung semuanya seperti kesurupan. Ya. Karena apa? Mereka bangga dengan Jokowi. Pak Jokowi ini kan selama 7 tahun ini membangun Indonesia Timur itu dikenal, mulai dibangun, mereka sudah menerima hasil daripada hasil kepemimpinan dari Pak Jokowi sendiri. Yang selama ini, selama 6 presiden, mungkin kami Maluku, Indonesia Timur itu tertinggal jauh. Begitu Pak Jokowi, muncul tol laut, muncul jalan tembus dari ujung ke ujung pulau Papua. Di Maluku juga seperti itu. Kemudian yang paling membuat Maluku itu bangga dengan Jokowi adalah ada beberapa kebijakan, tapi yang paling buat itu adalah tol laut. Karena kita di sana transportasi laut. 92% wilayah Maluku itu laut. Jadi hanya 8% daratan, coba bayangkan tuh. Jadi artinya Tuhan sudah kasih kami Maluku talenta laut. Nah, jadi laut lah sebenarnya itu sawah ladang kami. Nah, itu kalau sudah di-manage bagus oleh Pak Jokowi, ya kami pasti hormat sama dia, nurut. Karena itulah sawah ladang kami. Kira-kira gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi pada intinya masyarakat itu dengan sosok Pak Jokowi saja sudah ini. Dengan sosok Pak Jokowi saja sudah ini. Oke. Nah, kan tadi Bu Mike sudah menyampaikan bahwa respon masyarakat Maluku terhadap Jokowi saja itu udah tinggi, gitu ya.
apalagi dipasangkan dengan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Nah, lalu kalau saya boleh tahu, apa sih Bung Mike yang membuat paling tidak lah simpatisan Jokpro sendiri di Maluku yakin bahwa Jokpro ini bukan barang halu, kita tidak pernah menabrak konstitusi, terus bakal terwujud apa nih kalau dari Bung Mike sendiri dan mungkin simpatisan Jokpro lah, kita nggak usah bicara masyarakat Maluku yang luas dulu. Jadi kalau untuk pertanyaannya apakah Jokpro terrealisasi atau tidak? Kalau bagi masyarakat Maluku kan optimisme kepercayaan terhadap Jokowi itu tinggi. Jadi pasti mereka yakin terwujud 3 periode Jokowi itu. Karena kalau tidak salah 70% sampai 80% kekuatan politik nasional itu kan ada di pemerintahan. Jadi kita Maluku kan tidak bodoh-bodoh amat politik lah. Pasti sudah tahu itu posisi Jokowi. Karena sekarang partai-partai yang masuk dalam barisan koalisi itu kan sudah 90%. Jadi mau ngapain lagi? Ya tinggal sekarang keikhlasan Pak Jokowi sendiri atau orang-orang yang berada di sekitarnya untuk apakah mau mengusulkan untuk berubah Undang-Undang Dasar 45 itu atau amandemen kan atau tidak. Ya itu tergantung dari beliau-beliau yang di Jakarta Yang Jakarta. Kalau kami di Maluku sih kami optimis yang terbaik bagi kami itu Pak Jokowi. Bahasa kasarnya Jokowi itu penyelamat orang Maluku. Penyelamat orang Maluku. Ya. Nah, tadi saya koreksi Bung Mike. Koalisi itu 82%. 82%. Nah, dengan 82% ini kalau ada orang yang masih nganggap nih Bung Mike, gerakan kita nih melanggar konstitusi. Tadi yang belum terjawab nih. Kita kan dianggap melanggar konstitusi, melanggar hukum. Padahal memang amandemen ini udah 4 kali. Bahkan bukan hanya amandemen saja, konstitusi kita pernah berubah. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, balik lagi UUD 45 sebelum amandemen. Akhirnya ganti lagi UUD 45 setelah amandemen. Nah, melihat fenomena ini, kita ini sebenarnya nabrak konstitusi nggak sih, Bung Mike? Rakyat itu kan pemegang kedaulatan tertinggi di Republik. Jadi kalau mereka menginginkan, kenapa tidak? Kan tinggal parlemen saja yang mengerjakan atau melaksanakan. Nah, tapi kalau rakyat, barisan atau relawan Jokpro ini kan rakyat menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi 3 periode atau lanjutkan. Nah, berarti kan parlemen dong tugasnya mengakomodir suara rakyat tadi itu untuk disahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Siap. Kan kita tahu nih Bung Mike, saya juga banyak dengar cerita dari saudara-saudara dari Papua, Pace France tuh kan, Papua Barat, lalu dari NTT gitu. Mereka itu menganggap bahwa wilayah Indonesia Timur mengalami kemajuan yang luar biasa, perkembangannya begitu pesat, begitu. Ada pembangunan infrastruktur. Kalau di Maluku ada tol laut, begitu toh. Kalau di Papua kemarin sempat adakan PON, bahkan PON di Papua, gitu kan. Itu kan luar biasa. Nah, tapi saya mau spesifik yang di Maluku dulu, Bung, karena Bung Mike kan asli Maluku. Bagaimana sih, Bung, melihat dampak dari tol laut? Tadi mungkin sudah sempat disinggung sedikit gitu. Dampaknya tol laut bagi masyarakat Maluku, karena ini kan pasti sangat berpengaruh untuk mobilisasi masyarakat ya dari satu daerah ke daerah yang lain. Silakan, Bung Mike. Jadi dampak ekonomi atau pembangunan selama Pak Jokowi di Maluku yaitu kebijakan tentang maritim, laut. Jadi potensi laut kami ini sekarang sedang diberdayakan oleh pemerintah pusat. Jadi LIN, Lumbung Ikan Nasional itu ada di Maluku. Jadi kami harus berbangga di situ dan kami harus bisa mendorong agar terrealisasi LIN ini. Karena kalau LIN ini dia terlaksana di Maluku, artinya tenaga kerja terserap.
Yang kedua, putaran ekonomi bisa berjalan. Karena kan seperti yang kita ketahui, Maluku itu hampir 80% nelayan. Nelayan. Yeah. Karena tadi itu 92% itu laut. Jadi sudah pasti masyarakatnya maritim. Nah itu. Jadi itulah yang membuat ekonomi Maluku itu dia baik. Memang dulu ada moratorium laut tentang pembatasan izin penangkapan ikan, itu yang ilegal ya. Yeah. Nah, itu berpengaruh terhadap tenaga kerja kita di sana, banyak yang pengangguran. Ya, dan ada dampaknya. Walaupun di sisi Jawa, di sisi Jawa mereka menganggap bahwa itu baik. Dampak bagi kami adalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini dampaknya. Salah satu yang tadi yang saya sebutkan, 91 atau 92% itu laut. Artinya kami hidup dari laut. Gitu. Jadi pasti dampaknya sangat berasa sekali. Besar. Sangat berasa sekali. Dan ya saya tambah lagi yang kedua. 2014 itu Pak Jokowi memutuskan kami punya Maluku, kebetulan ada di Maluku, yaitu Blok Masela. Blok Masela itu tadinya di laut, eksplorasinya di laut, sekarang dipindahkan ke darat. Artinya apa? Ini Pak Jokowi pro sekali dengan masyarakat. Jadi di darat agar apa? Banyak orang yang bisa bekerja, kemudian kontrol produksinya bisa terjaga dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di laut, 90 km dari daratan, 90 nautical mile dari daratan, kira-kira jauh kan? Jadi kita nggak bisa kontrol dan juga nggak bisa mengais rezeki di situ. Betul. Mau jadi apa kayak yang jelas itu. Nah, itu satu kebijakan Pak Jokowi yang membuat Maluku itu ya sayang sama Pak Jokowi. Nah, selain ada tol laut, karena kita masuk ke era pandemi kan, vaksinasi nih Bung. Vaksinasi, bahkan Pak Jokowi memberikan vaksin itu gratis. untuk masyarakat itu. Nah, bagaimana sih dampak vaksinasi di Maluku sekarang ini? Ya, memang kalau di data lebih tepat ya, data vaksin nasional itu lebih tepat. Maluku itu kan di urutan paling bawah, bukan yang paling atas berdampak vaksin ya. Nah, kemudian, itulah berdampak, tetapi keadilan, walaupun kami sedikit yang kena COVID, tetapi kami juga kebagian anggaran, kebagian perhatian. Buktinya Pak Jokowi ke sana untuk melihat, Wapres juga kemarin ke sana melihat bagaimana pelaksanaan itu, dan apa yang dilaksanakan di Jawa itu juga dilaksanakan di Maluku. Jadi keadilan itu merata, dan masyarakat juga seperti saya bilang tadi, masyarakat itu kalau sebut itu Pak Jokowi, mereka seperti terhipnotis. Sehingga tidak ada kebijakan pemerintah yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat Maluku itu. Mereka menurut dan berjalan lancar, dan ya puji Tuhan sekarang kayaknya sudah nol itu. Udah nol itu. Mungkin ngikut-ngikut DKI. Iya, siap. Nah, kalau saya dengar dari teman Papua NTT itu, mereka bilang, tadi yang Bung juga sempat sampaikan bahwa Pak Jokowi ini juru selamat. Tokoh yang menyelamatkan lah wilayah timur, apalagi Indonesia. Kemarin baru terima presidensi G20. Di G20 ya. Artinya kan, ya kita sekarang sudah mulai baik Indonesia di mata yang baik domestik maupun di luar negeri. Nah, saat ini kan kita sedang memperjuangkan, Bung, ide gagasan ini. Tadi yang Bung sampaikan, kita bawa ke MPR nih, supaya didengar oleh anggota DPR, anggota DPD yang tergabung dalam MPR, ataupun elit politik nantinya nih, baik masyarakat maupun pejabat-pejabatnya itu dengar semua Jokpro 2024. Kalau dari Bung sendiri, ada nggak sih Bung strategi atau cara gitu supaya Jokpro 2024 ini tersebar luas, orang banyak dengar, banyak tahu gitu ya, dan akhirnya gabung dukung nih Bung
atau punya cara bagaimana meyakinkan deh mereka ini gitu. Ya, jadi terima kasih, ini pertanyaan paling berat kali ya. Jadi kuncinya itu setiap detik, setiap menit, atau setiap saat kita bertemu dengan orang, lain orang, satu dengan yang lain, kita selalu ngomong Jokpro 2004. Campaign itulah yang nanti masuk ke otaknya mereka, masuk ke alam pikiran mereka. Sekali, dua kali, lama-lama juga mereka akan sadar bahwa ternyata Indonesia tanpa Jokowi itu kita tanda tanya besar loh. Dunia aja udah percaya sama Pak Jokowi. Dunia, G20 itu kan dunia. Yeah. Apalagi kita bangsa Indonesia sendiri. Orang lain peduli, hargai, ingin tidak kehilangan Pak Jokowi. Apalagi kita bangsa Indonesia. Kita harusnya jangan sampai kehilangan Jokowi. Itu saja intinya. Apalagi pasangan dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Polarisasi itu nihil. Yeah. Nol. Jadi membangun, akhirnya kita senang, bahagia di zaman kita. Habis. Bahagia kan Indonesia. Itu baru Indonesia sejahtera. Jadi Pancasila itu sudah sila kelima. Selesai. Nah, itu kira-kira gitu. Terakhir Bung, sebelum kita akhiri Pojok Pro ini, ada nggak pesan-pesan bagi sobat Jokpro di luar sana yang masih ragu terhadap Jokpro 2024, masih nganggap Jokpro ini penuh dengan berbagai kepentingan atau gerakan politik yang seperti biasanya gitu. Padahal kita memperjuangkan yang sebetul-betulnya gitu. Bisa di cross check bahwa kita tidak pernah memberikan biaya operasional dan lain. Ini murni sukarelawan, murni semua sukarelawan dari masyarakat Indonesia. Silakan Bung kalau ada yang disampaikan. Ya, jadi ini himbauan ya, bukan pesan dan kesan. Himbauan. Kita yang sayang, cinta dengan Indonesia, mulai detik ini, mulai saat ini, kita berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar kita, keluarga kita, kemudian teman-teman kita, terus kemudian perkumpulan kita, sehingga campaign Jokpro ini tercapai. Kalau sudah tercapai, maka pemerintah, DPR, dia akan melihat, oh ternyata melihat, baru dia akan bicara, kenapa kalian mau Jokowi 3 periode, atau lanjut, atau tidak mau kehilangan Pak Jokowi. Ya, karena kami sayang sama Jokowi. Bukan tidak ada orang lagi seperti Pak Jokowi, tetapi yang ada, jangan sampai kita abaikan. Ya, ibaratnya dulu orang tua-tua kita bilang, nasi di piring dibuang, atau air di tempayan dibuang, harap hujan turun dari langit. Nah, itulah nanti penyesalan, jawabannya paling terakhir tuh. Makanya teman-teman kita, ayo mulai kampanye. Kita buat hal yang kecil, apa yang kamu bisa buat. Campaign ini kebaikan pemerintah saat ini, Pak Jokowi, kemudian di semua tempat atau di mana saja kalian ada, Jokpro 2004. Di hati, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Wah, luar biasa. Bung Mike, terima kasih Bung Mike atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya, itu tadi Sobat Jokpro, perbincangan menarik saya dengan Ketua Jokpro 2024 Maluku, Bung Mike Arbol, yang terus menjalankan misinya untuk mengampanyekan, mensosialisasikan ide gagasan Jokpro 2024 di Maluku. Sehat-sehat selalu Bung, terus berjuang, dan salam untuk keluarga serta masyarakat Maluku. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di Pojok Pro episode berikutnya. Saya Timothy Vantriono pamit. Terima kasih, salam Jokpro.